Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Inilah 4 orang abadi yang merampok harta karun di markas besar klan naga. Yanmo sedang duduk di kursi kayu hitam dengan ekspresi serius. "Mor, kamu akhirnya kembali." Seorang lelaki tua berambut pirang berkata sambil tersenyum sambil menatapnya. Orang tua berambut pirang ini tidak lain adalah seorang tetua dari keluarga Yan, naga emas setan kesusahan ke-8 yang longgar. Dalam hal status dalam klan naga, kelompok naga emas menempati peringkat tertinggi. Naga keperakan dan naga hitam kedua, diikuti oleh naga biru, naga merah, naga ungu, dan jenis naga lainnya. Naga emas iblis longgar kesusahan ke-8 memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga Yan. Tentu saja, naga emas bercakar 5 yang agung juga termasuk dalam kelompok naga emas. Naga emas bercakar 5 sangat langka sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai kelompok sendiri. Yanmo melihat sesepuh pirang itu dan tiba-tiba berkata, sambil tersenyum, "Tua ketiga." Tempat Yanlang pergi tepat setelah dia kembali tampaknya adalah tanah suci di klan Kan. Iya, tetua ketiga mengelus janggut emasnya yang panjang dan mengangguk sambil tersenyum. Tanah suci harus dapat berkomunikasi dengan dunia iblis. Yanmo tampaknya memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Begitu Yanlang kembali dan menyebutkan Kaisar Abadi nih, yang kalian semua menjadi sangat gugup dan segera membiarkannya memasuki tanah suci. Setelah beberapa saat bahkan kamu sesepuh ketiga secara pribadi datang untuk berbicara dengan naga hitam junior yang keras kepala sepertiku. Mata Yanmo tertuju pada tetua ketiga jika Anda mengatakan Anda tidak memiliki tujuan khusus. Apakah menurut Anda saya akan mempercayainya, tetua ketiga? Mor, tetua ketiga berkata dengan sikap bersyukur. Sangat sulit untuk benar-benar menjadi dewasa di bawah pengawasan para senior. Baik dalam hal perhitungan atau temperamen, anak-anak muda yang tinggal di klan naga semuanya jauh lebih rendah darimu. Lumayan, aku memang datang mencarimu dengan tujuan khusus. Saya harap Anda memberi seluruh klan naga lukisan tinta itu. Ini ada hubungannya dengan Niang Realm. Yanmo menebak tetua ketiga langsung tersenyum lebar. Ini memang sesuai dengan harapan para senior dunia iblis. Benar saja lukisan pencucian tinta ini terkait dengan alam Niang itu. Mor, aku tidak membodohimu, alam Niang yang ini memiliki implikasi yang sangat serius. Itu sudah bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh makhluk abadi, dan setan lepas sebaiknya kau tidak ikut campur dengannya. Ketika Yanmo menyebutkan Niang Realm, dia sudah membuat keputusan di benaknya. Dua kondisi kecil, Yanmo berkata dengan tenang. Katakan padaku, tetua ketiga berkata sambil tersenyum. Aku diizinkan membaca manual rahasia klan dan memasuki kolam naga untuk berlatih kapan saja. Saya yakin dua kondisi ini seharusnya masih jauh lebih rendah daripada nilai lukisan tinta was. Yanmo berkata dengan tenang. Dia sangat jelas dalam pikirannya bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki lukisan di tubuhnya, dia tidak akan bisa menyimpan harta karun seperti itu. Jadi dia harus memberikannya begitu saja dan mendapatkan beberapa keuntungan nyata sebagai gantinya. Dia ingin bisa membaca manual rahasia klan sepuasnya dan berlatih di Dragon Pool saja. Mungkin semua naga kecuali naga emas memimpikan dua keistimewaan ini. Karena naga emas memiliki ingatan turun-temurun, mereka tidak perlu belajar dari buku petunjuk rahasia klan naga. Naga emas menikmati status tertinggi di klan naga sehingga mereka berhak masuk ke kolam naga untuk berlatih juga. Naga hitam dan naga keperakan bagaimanapun tidak memiliki kesempatan ini. Oke, saya terima, tetua ketiga menganggukkan kepalanya tanpa penundaan. Yanmo segera mengeluarkan lukisan cuci tinta dan melemparkannya ke tetua ketiga. Begitu tetua ketiga menerima lukisan ini, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan di dalam. Sebaliknya, Yanmo berdiri dan mulai meninggalkan aula menuju tempat tinggalnya sendiri. Namun ketika dia mencapai ambang pintu aula, dia tiba-tiba berbalik. Tetua ketiga, izinkan saya menanyakan satu hal. Harta apa yang sebenarnya dimiliki Niang Realm ini? Dia bertanya pada tetua ketiga. Pertanyaan ini selalu membuatnya bingung di benaknya. Setelah mengambil lukisan cuci tinta, tetua ketiga berkata sambil tersenyum.
Mor, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang harta karun di alam liang. Bahkan penguasa naga dari klan kita di dunia iblis, salah satu ahli terkuat di dunia iblis, sangat ingin mendapatkan mereka. Anda pikir mereka sangat berharga atau tidak? Oh, Yan mau berbalik dan pergi tepat setelah menerima jawabannya. Mor, kamu tidak menyesal memberiku lukisan tinta cuci ini. Jika Anda sendiri datang untuk melakukan eksplorasi, mungkin Anda bisa menemukan harta karun itu. Bagaimanapun jenis harta karun teratas ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang telah ditakdirkan. Tetua ketiga berkata dengan senyum samar. Ditakdirkan untuk mendapatkannya tidak berarti ditakdirkan untuk menggunakannya. Mengingat kekuatan kecilku, bahkan jika aku memperoleh harta yang sangat berharga, aku tetap bukan tandinganmu, apalagi tetua yang hebat dan pemimpin klan kita bahkan lebih menakutkan daripada tetua yang hebat. Benar, senjata abadi tingkat rendah yang Yanlang berikan untuk saya gunakan saat itu sekarang menjadi milik saya. Saat suara Yanmu masih didengar, dia sendiri sudah pergi. Saat ini 6 atau 7 orang tua berjalan keluar dari belakang aula. Yang terdepan memakai mahkota emas. Bahkan dua matanya berwarna emas. Pemimpin lukisan dengan tinta ini benar-benar diagram sundering surga. Salah satu bagian dari peta yang mengarah ke alam liang. Pada saat yang sama dengan lukisan ini, 6 orang bisa masuk ke alam liang. Tanpanya, bahkan jika kita dapat menemukan yang relon, kita tidak akan bisa masuk. Tetua ketiga membungkuk dan berkata, keluarga paling kuat dari klan naga adalah keluarga keluarga yang menempati posisi kedua. Namun pemimpin klan naga ini bukanlah anggota keluarga atau keluarga Yan. Tapi dia masih dihormati oleh seluruh klan karena dia adalah raja di antara naga emas bercakar 5. Aku ingat bocah ini, Yanlang mengatakan itu dari 3 lukisan tinta cuci ini milik kita. 1 di istana Ginyu dan 1 jatuh ke tangan seorang pemuda bernama Kinyu-kan. Pemimpin klan naga berkata dengan senyum acuh tak acuh. Pemimpin, maksudku kita akan pergi untuk merebut diagram surga sundering Kinyu? Tebakan tua ketiga. Pemimpin klan naga berkata sambil menggelengkan kepala, tidak perlu. Memiliki 1 diagram saja sudah cukup bagi kami. Selama kita memiliki diagram, pada akhirnya kita akan dapat mencapai alam liang dan masuk apapun yang terjadi. Apa gunanya membuang-buang energi untuk memperjuangkan diagram itu? Mungkin mereka yang paling ingin bertarung untuk itu adalah yang kekal abadi dan beberapa ahli dislepas. Aku ingin tahu apakah mendapatkan tinta yang terengah, nah itu adalah keberuntungan atau nasib buruk bagi pemuda Kinyu itu. Pemimpin klan naga menghela nafas. Dia tiba-tiba menghela nafas karena Kinyu tidak hanya klan naga, bahkan dunia abadi dan dunia iblis juga memiliki alat untuk berkomunikasi dengan dunia fana di bawah mereka. Jadi secara alami informasi tentang kaisar abadi ini yang dikirim ke dunia yang lebih tinggi dengan sangat cepat. Bos besar di dunia abadi dan dunia iblis juga mulai memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan para ahli untuk memperjuangkan lukisan pencucian tinta. Awan badai sedang mengamuk, tetapi karakter utama dari perselingkuhan ini, Kinyu, saat ini menikmati hidup sepuasnya dengan liar. Di benua Qianlong, angin musim gugur membuat suara gemerisik dan daun-daun kuning berguguran. Kinyu dan Lier sedang duduk dan memainkan permainan Go di bawah pohon besar yang hanya bisa dilingkari oleh minimal 3 orang. Setelah berhasil dalam pelatihan, Kinyu keluar kemudian mulai melakukan perjalanan di benua Qianlong bersama Lier. Tempat-tempat yang telah mereka kunjungi mencakup puncak gunung yang tertutup salju putih bersih, kedalaman hutan pinus yang sangat luas, garis pantai, danau biru, sisi sungai, pegunungan, dan air terjun kakak Kinyu. Aku mendapat berita tentang Vivi dan Xiao He. Lier meletakkan sepotong hitam dan berkata sambil tersenyum. Tangan Kinyu berhenti, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Benarkah? Saat itu Paman Lan berkata dia akan membawa mereka ke tempat misterius. Gimana tempat ini? Juga kapan Vivi dan Xiao He akan kembali? Saat ini dia sangat ingin segera bertemu dengan saudara angkatnya. Aku juga tidak tahu di mana tempat itu, tapi Vivi dan Xiao He sekarang telah menjadi luar biasa tangguh. Menurut pesan Paman Lan, mereka seharusnya sudah mencapai tahap awal Duji ya. Lier berkata dengan senyum samar. Kakak Kinyu, kamu adalah kakak laki-laki, jadi kamu tidak bisa kalah dari mereka. Anda juga harus bekerja keras. Panggung Duji awal. Kinyu tercengang. Tidak seperti orang luar, dia tahu betul tentang kekuatan Hou Fi dan Heiyu.
mempertimbangkan bahwa level jiwa mereka meningkat jauh lebih lambat daripada miliknya. Bagaimana mereka berkembang lebih cepat daripada yang dia miliki selama periode 2 tahun ini? Pada awalnya, mereka berada di tahap awal Dongsu, tetapi mereka hampir mencapai tahap Muji awal setelah waktu yang singkat. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan karena bagaimanapun, Heiyu dan Hovi tidak berkembang begitu cepat dalam budidaya jiwa seperti Kinyu yang memiliki air mata meteorik. Namun bisakah Paman Lan berbohong? Keraguan hati Kinyu penuh keraguan. Dia pasti senang bahwa saudara-saudara sumpahnya menjadi lebih berkuasa. Tapi bagaimana mereka meningkat begitu cepat? Liar mereka. Jangan tanya aku kakak Kinyu. Aku juga tidak tahu metode apa yang digunakan Paman Lan. Ketika Anda melihat Paman Lan, Anda bisa bertanya sendiri bukan? Liar berkata sambil mengedipkan sebelah mata. Kinyu tersenyum, apa gunanya berpikir terlalu banyak? Semakin kuat saudara laki-lakinya semakin baik. Liar perhentian kita berikutnya seharusnya di dinasti Ming. Tempat dinasti Ming mana yang ingin Anda kunjungi terlebih dahulu? Kinyu mengalihkan pikirannya kembali ke perjalanan melihat-lihat yang telah mereka berdua lakukan. Ini panggilanmu selama periode waktu ini setelah Kinyu keluar dari pelatihan pintunya. Asher Dragon Yanlang pernah bertukar informasi dengannya melalui pemancar. Karena awal 9 iblis dan rumah air biru sudah selesai, secara alami dunia Xiuyou bawah air akan terbagi antara menara stelar dan istana naga Asher. Setelah negosiasi, jumlah gua di bawah menara stelar meningkat menjadi 18. Ini adalah hasil dari menara stelar yang mencaplok seluruh aula 9 iblis dan hampir setengah dari rumah air biru. Meski begitu masih ada sedikit gua di bawah menara stelar daripada di bawah istana naga Asher. Mengontrol 18 gua menara stelar sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya dan tentu saja memiliki lebih banyak kekuatan juga. Saat ini 4 berkas cahaya melesat ke utara dengan sangat cepat di langit di atas lautan. Setiap Shusenis dapat mengetahui bahwa pancaran cahaya ini sebenarnya adalah ahli terbang. Keempat ahli ini tidak lain adalah ahli sejati kuil King Susan, saudara laki-laki junior dan saudara perempuan juniornya. Sanku adalah kesusahan ke-8 longgar abadi, sementara 3 saudara laki-laki dan perempuannya adalah kesusahan longgar ke-7 yang abadi. Ini adalah kesusahan ke-8 yang tidak berkematian dan 3 kesusahan ke-7. Selain itu telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, mereka pasti memiliki formasi untuk melakukan serangan gabungan. Karena itu mereka bahkan tidak takut mengalami kesengsaraan ke-9 yang tidak akan mati. Kakak senior, apa latar belakang dari makhluk abadi yang disebut Paman Lan ini? Saya sudah bertukar informasi dengan senior kuil Kingsu di Laut Astral, Houtage. Mereka sepertinya belum pernah mendengar tentang sosok dengan nama ini di antara makhluk abadi yang tangguh. Sanian, salah satu adik laki-laki Sanku, berkata dengan ragu. Benar kakak senior, menurut Ganku kemungkinan besar Paman Lan abadi yang longgar ini bisa menempa senjata abadi kelas menengah. Harta sihir pelindung di tubuh gadis dari menara stelar yang ditemui Gansu itu kebal dari serangan 2 bersaudara Huolan dan Huoken. Harta itu seharusnya menjadi item abadi kelas menengah. Adik perempuannya San Ming juga berkata, benar-benar terlalu sulit untuk menempa item abadi kelas menengah bahkan di Chaotich Astral Ocean. Pemilik item abadi kelas menengah mungkin bisa dihitung dengan sepasang tangan. Tentu saja ini tidak berarti mereka yang tidak memiliki item abadi kelas menengah tidak dapat memasukkannya. Kesengsaraan ke-10 yang lepas sudah memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menempa mereka. Namun hanya sedikit kesusahan ke-10 longgar yang memiliki senjata abadi kelas menengah karena bahan dan metode penempaan mereka langka. Gak peduli seberapa tangguh dia. Selain itu kami tidak perlu menemui ahli abadi yang lepas ini selama perjalanan ini. Bahkan jika kita bertemu dengannya, dia juga harus tahu nama, kuil Kingsu kita dan reputasi para senior di kuil kita. Saya yakin dia akan tahu bagaimana dia harus bertindak juga. Sanku berkata dengan acuh tak acuh. Para ahli generasi San jelas bukan kuil Kingsu yang paling tangguh. Setelah menjadi kesusahan ke-4 lepas abadi, seorang murid dapat memasuki istana surgawi di Gunung Kingsu. Tapi tidak semua murid dari tahap kesusahan ke-4 atau lebih telah memasuki istana surgawi. Banyak makhluk abadi yang tangguh telah pergi ke Laut Astral Chaotich sebagai gantinya.
Bagi pula lautan ini memiliki banyak harta dan bahkan batu suci yang memiliki unsur. Chaotich Astral Ocean adalah surga bagi para praktisi iblis yang tidak berkematian dan abadi. Ini juga alasan mengapa Sanku berani mengatakan bahwa bahkan jika Paman Lan adalah kesusahan, ke-12 yang tidak bisa mati kuil Kingsu mereka masih bisa mendapatkan lukisan cuci tinta. Menara Stellar sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jumlah penjaganya bahkan mencapai 200.000. Berbagai regu penjaga yang berdisiplin tinggi berlatih di dasar lautan. Beberapa ahli Xiuyao mengawasi segalanya. Saat air naik, perahu pun ikut naik. Pengaruh Menara Stellar telah berkembang begitu alami sekarang sehingga memiliki lebih banyak ahli daripada sebelumnya. 200.000 ini adalah angka yang luar biasa. Bahkan formasi persegi yang diatur oleh mereka akan menjadi padat dan tampak tak berujung. Desain Stellar Tower ini berisi formasi Great Heavenly Stellar. Ketika 200.000 penjaga ini kembali ke tempat tinggal mereka, mereka juga akan menjadi bagian dari formasi. Meskipun sebagian besar dari 200.000 penjaga ini berada di tahap Jindan atau tahap Yuanyi, begitu mereka kembali ke tempat, mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menggabungkannya dengan formasi bintang surgawi. Yang hebat, mereka akan menjadi sangat kuat sehingga bahkan yang abadi tidak dapat dikalahkan mereka dengan mudah. Bagaimanapun formasi bintang surgawi agung adalah formasi dunia abadi yang telah lama hilang. Kini Menara Stellar cepat keluar. Sebuah suara yang kuat bergema melalui area dalam beberapa ratus li Menara Stellar. Pada saat yang sama bahkan bergema tanpa henti di dasar lautan. Semua kekuatan Menara Stellar segera menjadi waspada seperti halnya banyak penjaganya. Pendatang harus menjadi ahli top. Setiap penjaga segera kembali ke tempat mereka dan bersiap untuk mengaktifkan formasi bintang surgawi agung. Manajer Menara Stellar Shuang Song memberikan perintah tanpa penundaan. Wajahnya berubah warna. Energi yang terkandung dalam suara itu saja telah menyebabkan hati semua orang di Menara Stellar bergetar ketakutan. Sanku ini awalnya hanya ingin mengguncang lawan. Siapa yang mengira Shuang Song akan sangat ketakutan sehingga dia akan segera bersiap untuk mengaktifkan formasi. Oh, Menara Stellar ini sangat aneh. Han Ming satu-satunya wanita di antara 4 yang abadi berkata dengan ragu sambil melihat ke Menara Stellar saat ini. Stellar Tower tidak jelas seperti ilusi. Aura kuno yang kuat bertiup di wajahnya segera setelah 200.000 penjaga itu datang ke tempat tinggal mereka. Mereka menjadi bagian dari formasi dan terhubung satu sama lain. Kekuatan Great Heavenly Stellar Formation segera meningkat pesat. Meski ada banyak dari kalian, bagaimana bisa formasi yang diatur oleh Xiuyawis di bawah standar sepertimu dibandingkan dengan kesusahan ke-8 lepas abadi sepertiku? Sanku melambaikan tangannya. Pedang putih kemudian ditembakkan langsung ke gerbang utama Menara Stellar. Itu tidak lain adalah pedang abadi Sanku. Sebuah ledakan terdengar. Pancaran formasi di sekitar Menara Stellar secara tak terduga berfluktuasi beberapa kali. Jelas serangan itu agak sulit untuk ditahan oleh formasi, tapi pada akhirnya dia masih bisa menahan pedang. Siapa pendatang yang bahkan bisa mengguncang formasi hebat ini? Manajer Shuang Song dan para penjaga sedang duduk bersila di aula utama Menara Stellar. Wajah mereka semua berubah warna saat merasakan guncangan formasi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.